Ya, resmi sudah Timnas Indonesia memasuki lembaran baru dengan masuknya pelatih baru Patrick Kluivert. Bagaimana kemudian sang pelatih akan menyusun, meramu taktik strategi yang baik untuk membawa Timnas Garuda menjawab begitu banyak target yang cukup tinggi di beberapa waktu ke depan. Itu akan menjadi pembahasan kita malam hari ini pemirsa bersama dengan para narasumber yang luar biasa yang akan mengupasnya dengan lebih menarik lagi. Ada Mas Dede Sulaiman, mantan pemain Timnas Indonesia. Mas Dede apa kabar? Sehat Mas? Baik, Mbak Kinanda. Sehat ya? Sehat. Dan juga sudah bergabung sama kita Bung Erwin Fitriasa, pengamat sepak bola. Bung Erwin apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Bang Dede, Dan kita sehat, alhamdulillah, sehat. Masih menunggu juga bergabungnya Pak Sumarji, manajer dari Timnas Indonesia untuk bergabung bersama kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Dede, tapi begini, posisi Timnas Indonesia ini bisa dikatakan sudah siap tempur nih. Nah, dengan masuknya pelatih baru, Patrick Kluivert, ini akan seperti apa kondisinya? Penyesuaiannya akan butuh waktu yang cukup panjang kah? Sedangkan target di depan kurang dari 2 bulan lah harus menghadapi Australia 20 Maret nanti. Oke, makanya kita sebenarnya cukup dikagetkan dengan keputusan Pak Erick Thohir mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Ya. Nah, ada hal yang mesti diperhatikan adalah kenapa Sintayong itu diganti oleh Kluivert. Alasannya adalah masalah strategi dan komunikasi. Nah, itu yang faktor utama. Dan terakhir adalah katanya menurut Pak Erick adalah penilaian saat melawan Indonesia melawan Cina. Kita kalah lawan Cina seperti itu. Nah, dengan pergantian pelatih ini, saya selaku pelaku pemain sepak bola itu sangat mempengaruhi sekali, Mbak Ken. Karena apa? Dengan waktu jangka yang kurang dari 2 bulan, itu pelatih pun juga harus menyesuaikan, harus mengetahui mentalnya pemain, skillnya pemain, dan apa saja yang dibutuhkan oleh pemain-pemain tersebut. Itu untuk pelatihnya. Dan untuk pemainnya sendiri, dengan pelatih yang baru, itu juga harus menyesuaikan skema apa, strategi apa yang akan diterapkan oleh pelatih baru itu. Ya. Jadi sangat riskan di dalam keputusan mengganti Sintayong ini. Di waktu kurang dari 2 bulan ini. Di waktu kurang 2 bulan ini. Dengan target yang cukup banyak dan cukup tinggi loh Mas Dede. Targetnya harapan semua rakyat Indonesia adalah inginnya Indonesia masuk ke Piala Dunia seperti itu. Dengan waktu 2 bulan, kurang 2 bulan ini, saya rasa sangat-sangat berat. Tapi juga kita juga ya berdoa, mudah-mudahan juga tetap bisa gol, bisa masuk ke Piala Dunia seperti itu. Oke, Bung Erwin melihatnya seperti apa? Cukup beratkah ketika keputusan ini diambil dan target-targetnya nampaknya cukup tinggi? Bisa tercapaikah target dari PSSI itu dengan masuknya Patrick Kluivert? Ya, ini keputusan yang sangat berisiko ya, risikonya tinggi sekali, risikonya besar sekali. Kenapa? Karena waktunya untuk ke pertandingan lawan Australia, kita main pertama setelah ditangani oleh Patrick Kluivert ini lawan Australia nanti bulan Maret, mungkin sekitar 2,5 bulan. Tapi pemain-pemainnya baru bisa berkumpul nanti ketika paling lama H-4, paling lama H-5 sebelum pertandingan. Itu akan baru bisa berkumpul semuanya ya dengan pelatih baru, dengan asisten pelatih yang baru juga. Kan ada 3, Patrick Kluivert, Danny Lanzat, sama Anton Pastur ya. Patrick Kluivert head coach-nya, 2 orang ini asistennya. Mereka akan berkumpul sama pemain menjelang pertandingan lawan Australia tanggal 20 Maret ya. Di Australia ya. Biasanya pemain-pemain yang abroad yang dari Eropa akan langsung ke Australia, nggak akan ke Indonesia dulu. Ngapain gitu, buang-buang waktu karena waktunya sangat sempit. Kenapa kok waktunya sangat sempit? Ya itu jadwal FIFA Matchday-nya di situ. Karena nggak mungkin pemain-pemain itu dipanggil, ayo latihan gitu sebelum FIFA Matchday. Mereka kan sedang berkompetisi juga sama klubnya. Jadi ritualnya seperti itu yang akan dihadapi oleh Patrick Kluivert sebagai pelatih sama asistennya, sama pemain seperti yang dibilang sama Bang Dede itu harus saling beradaptasi dan adaptasinya harus super cepat. Ya bisa dibayangkan 3 orang pelatih baru dengan asistennya, pemain-pemainnya tersebar di berbagai negara, kumpul hanya maksimal ya 4 hari itu udah bagus. Ya. 4 hari kumpul full itu udah bagus sebelum pertandingan lawan Australia. Jadi optimismenya untuk menjawab begitu banyak target yang cukup tinggi juga masuk di Piala Dunia gimana nih Bung Erwin melihatnya? Cukup beratkah, challenging-nya luar biasa dengan waktu yang begitu sempit? Challenging-nya pasti luar biasa. Ya. Adaptasi itu kan bukan cuma bahasa ya, bukan cuma bahasa, ada budaya juga, ada taktik, strategi, kebiasaan satu persatu pemain ketika sendiri gimana, ketika kumpul jadi satu gimana, itu teknis dan non teknis ya.
sangat berat, tapi kita tetap harus optimis dong, ya kan? Tetap harus optimis. Sudah diputuskan ya, kalau kita memang masyarakat sepak bola Indonesia cinta sama timnas, oke, ini sebuah dinamika yang ada yang nggak puas, ada yang puas, ada yang mendukung. Tapi sekarang sudah diputuskan, pelatihnya sudah ada, targetnya atau lawannya sudah menunggu. Berat gitu ya. Australia kan bukan Timor Leste. Kalau lawan Timor Leste, lawan Brunei gitu optimis menang ya. Tapi Australia kan lawan yang berat. Kita harus optimis meskipun memang tantangannya berat. Tinggal bagaimana nanti pelatih baru dan pemain ini harus dapat dukungan dari semua elemen gitu. Dari PSSI, dari pemerintah mungkin, dari supporter, dari media. Itu harus bersatu padu untuk memberikan dukungan gitu. Terlepas dari kita sebenarnya pengen lolos Piala Dunia sekarang nggak sih gitu ya? Kan nggak kebayang sebelumnya itu, nggak kebayang bahwa Indonesia sudah ada di seperti ini gitu ya. Detik ini. Diantarkan oleh Coach Sintayong, itu harus kita akuin. Ya nggak kebayang, tapi kalau udah sampai sini, kita ada di posisi 3, selisih poin hanya 1 dengan Australia di posisi 2. Sekarang, Jepang, oke lah kita nggak usah ngomongin Jepang, karena mereka udah sangat dominan. Sangat besar, mereka dapat tiket langsung lolos 1. Tinggal yang langsung lolos nih posisi 2. Kita selisihnya sama Australia itu bedanya cuma 1. Sebenarnya cukup besar untuk cukup bisa besar, lolos. tapi lawannya kan berat-berat juga. Ada Australia di sana, nanti pulang ke Indonesia 5 hari kemudian lawan Bahrain, lalu lawan China dan lawan Jepang. Kita masih punya 4. Terbuka, tapi dengan kondisi seperti sekarang berat. Tapi optimis tetap harus dong. Tapi kiprah Kluivert seperti apa Bung Erwin melihatnya? Cukupkah untuk bisa menjawab challenge-challenge tersebut dan memelihara optimisme itu? Cukup apa enggak kan akan kelihatan di pertandingan paling tidak lawan Australia kayak apa sih. Tapi ya semuanya pasti khawatir. Bang Dede bilang khawatir ya, riskan gitu. Semua pasti khawatir kalau kalau memang tahu gitu ya bagaimana menyiapkan tim nggak mudah gitu ya, adaptasi nggak mudah. Khawatir. Kenapa? Karena Patrick Kluivert yang akan dilihat pertama kemarin-kemarin kan CV-nya. Ya kan? Betul. Bagaimana rekam jejak sebagai pelatih. Sebagai pemain dia punya catatan bagus, yang betul gemilang lah ya. Iya, di Ajax juara Liga Champions, di Barcelona dia juara La Liga gitu ya. Di Belanda juga bagus gitu. Tapi kan kita nggak nyari mantan pemain yang hebat. Kita nyari pelatih yang bisa membawa timnas Indonesia melebihi pencapaian dari pelatih yang lama. Kalau pencapaiannya sama aja, ngapain ganti pelatih, kan sebetulnya gitu logikanya. Jadi khawatir iya, ragu-ragu iya, karena CV-nya. Tapi kan nggak adil kalau kita langsung menghakimi, wah ini nggak bisa nih, gitu. Apalagi menghujat, ya kan? Orang belum kerja udah dihujat, kan nggak fair. Kan seperti itu. Pembuktian tentu yang kita tunggu ya, Erwin. Justru di situ kesempatan membuktikan, pertama bagi tim pelatih, yang kedua bagi yang milih. Yang milih kan PSSI, ya kan? Pengambil keputusan ini. Exco, ya. Itu pembuktiannya di situ. Bagaimana ya harus didukung gitu. Mas Dede, kita juga penasaran nih, kalau dari sudut pandang pemain sendiri ketika pelatihnya ini kemudian berganti yang baru, bagaimana sih kondisi psikis dari para pemain sehingga kemudian bisa bonding, bisa menyesuaikan diri dan membangun chemistry dengan pelatih yang baru? Tapi ditahan ya Mas Dede, dijawabnya nanti sharing pengalamannya. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda. Ya, kembali kita akan melanjutkan perbincangan kita pemirsa mengenai bagaimana kemudian visi yang akan dibawa oleh pelatih timnas yang baru Patrick Kluivert. Mas Dede, tadi kalau kita lihat dalam cuplikan sebelumnya, sepertinya sudah ditangkap betul lah bahwa Indonesia ini negara yang cukup ambisius dengan target-target yang ada. Tadi juga sudah disampaikan komitmen dari Patrick Kluivert sendiri bagaimana membuat timnas Indonesia. Tapi yang kita juga penasaran, kalau dari sisi pemain timnas Indonesia sendiri, ketika pelatih baru ini masuk, bagaimana sih kondisi kebatinan, kondisi psikis dari para pemain untuk bisa menyesuaikan diri? Ya, sebagai pemain sebetulnya apabila ada pergantian pelatih, memang ada penyesuaian dulu di situ. Tetapi kalau kita lihat yang sekarang ini, Kluivert kan dari Belanda, pemain diaspora kebanyakan dari Belanda. Saya punya keyakinan bahwa tidak berpengaruh dalam komunikasi, bisa berjalan dengan baik. Hanya memang waktu yang pendek ini betul-betul Kluivert harus betul-betul mempersiapkan rencana, pola, strategi apa yang akan diterapkan. Karena apa? Kurang dari 2 bulan kita sudah melawan Australia seperti itu. Nah, jadi kalau tidak dipersiapkan dengan benar-benar kerja keras, juga kita tidak bisa mimpi yang kita harapkan untuk ke Piala Dunia mungkin tidak tercapai seperti itu. Karena sepertinya Kluivert sendiri sudah meng-capture mengenai target itu, Mas Dede, untuk masuk ke Piala Dunia. Tapi kalau di sisi para pemain sendiri,
cukup mudahkah atau cukup challenging juga ketika harus membangun chemistry itu dengan pelatih yang baru? Antar pemain juga seperti apa sih biasanya Mas Dede? Kalau antara pemain sendiri sebetulnya tidak terlalu pengaruh benar dengan pelatih yang diganti baru, tidak terpengaruh. Apalagi kan sudah berkumpul lama dia. Nah, datang pelatih baru tinggal menyesuaikan apa mau pelatihnya nih, skema apa yang mau diterapkan, strategi apa yang mau diterapkan. Nah, untuk pemain sendiri tidak ada pengaruhnya, tinggal menjalankan betul. Karena apa? Di dalam komunikasi pelatih dengan pemain tetapi yang paling terpenting adalah komunikasi antar pemain itu sendiri. Di saat bermain itu komunikasi yang paling terpenting adalah antara pemain itu sendiri. Jadi kalau komunikasi antara pemainnya sudah baik, pelatih kan tinggal terus menjalankan aja seperti itu. Nah, kalau Mas Dede melihat kondisi dari para pemain timnas Indonesia kita terakhir atau per hari ini seperti apa? Kalau kita lihat kondisi terakhir kita lawan Arab Saudi, semua siap semua. Semua siap. Semua siap. Kenapa? Lawan Arab Saudi adalah mental anak-anak kan sudah mulai timbul kembali. Jadi untuk melawan Australia memang kita juga harus siap dan tidak boleh lengah sedikit apapun seperti itu. Oke, Bung Erwin, kalau dalam statement yang tadi sempat disampaikan oleh Patrick Kluivert dalam wawancara tadi, disampaikan bahwa dia pun sepertinya juga sudah menangkap apa yang menjadi target dari PSSI, dari Indonesia sendiri masuk ke Piala Dunia. Tiap pelatih juga punya standar. Nah, kalau Patrick Kluivert sendiri, standarnya ini seperti apa? Yang jelas kalau misalnya mudah-mudahan bismillah kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, itu menjadi salah satu milestone yang besar sekali buat Patrick Kluivert. Mengantarkan sebuah negara yang nggak pernah lolos ke Piala Dunia sebelumnya, lalu lolos ke Piala Dunia. Akan menjadi catatan yang baru untuk dengan dia peringkat yang 100 lebih, itu milestone yang luar biasa buat Patrick Kluivert dan jajaran pelatihnya. Karena apa? Ya CV Patrick Kluivert kan baru menangani timnas Curaçao, nggak banyak pertandingannya. Prestasinya juga nggak terlalu mengkilap sebagai pelatih ya. Dia belum pernah menangani timnas lain selain timnas Curaçao. Baru menjadi asisten pelatih Belanda tahun 2014. Belanda waktu itu dilatih Louis van Gaal, ya kan, peringkat 3 Piala Dunia. Mendampingi Clarence Seedorf jadi asisten pelatihnya Kamerun. Jadi Curaçao itu karir dia sebagai head coach pertama. Kalau dia sekarang sudah ditetapkan sebagai head coach Indonesia dan mendapatkan prestasi ya meloloskan Indonesia, itu milestone yang luar biasa. Makanya dia juga sudah state pengen untuk lolos ke Piala Dunia mengantar Indonesia, dan peluangnya masih ada, masih terbuka lebar gitu. Yaitu tadi kita di segmen sebelumnya kan bilang bahwa posisi 3, selisih poinnya dengan Belanda sedikit gitu ya. Masih punya 4 pertandingan, 2 pertandingan berikutnya juga ada di home, ada di Jakarta, lawan Bahrain, lawan Cina, yang secara kemampuan di putaran pertama bisa sebetulnya Indonesia menang gitu. Oke, Kluivert sadar betul berarti mengenai ini sebuah privilege tapi juga sebuah tanggung jawab besar. Dia juga punya standar dan ambisi yang sama artinya dengan timnas Indonesia untuk menjawab target-target itu? Harus selaras, harus selaras ya pemain-pemainnya. Pak Erick kan bilang bahwa timnas itu pengurus, pelatih, pemain, supporter. Itu harus selaras gitu ya. Yang aktor utamanya kan pelatih sama pemain di lapangan, bagaimana main. Mereka harus selaras untuk bisa menang. Jadi ya tantangan yang sangat berat gitu ya buat Kluivert. Sekali lagi dia belum melatih tapi sudah banyak kontroversi kan ya. Bukan cuma soal teknisnya loh. Yang dipermasalahkan, yang dipertanyakan ya. Wah, ini CV-nya nggak bagus gitu. Faktor non teknisnya, cerita-cerita dia di luar lapangan. Itu juga yang ramai ya di perbincangan di publik kita. Langsung dijadikan sorotan gitu. Bukan CV-nya dia yang asisten pelatih Belanda, asisten pelatih Kamerun, itu kan malah terpinggirkan gitu ya. Oke lah, nggak mentereng, tapi dia tetap punya CV yang dalam hal kepelatihan kan. Jadi dalam hal teknis diragukan, dalam hal non teknis diserang gitu ya. Sudah dikorek-korek gitu. Itu kan bukan hal yang mudah gitu bagi pelatih. Bahkan pada saat dia belum resmi loh. Baru rumor-rumor aja tuh. Kan pengumuman Pak Erick, Coach Sintayong diberhentikan hari Minggu. Ya. Hari Senin, sorry. Hari Senin. Itu hari Senin malam itu udah beredar kan? Ramai. Iya, ada tagarnya Patrick out. Masuk aja belum sudah ada tagar Patrick out kan?
tekanan luar biasa itu kalau menurut saya. Masyarakat Indonesia mengawal betul mengenai bagaimana kiprah Kluivert ya. Iya, karena kan harapan untuk lolos ke Piala Dunia itu besar mengingat posisi sekarang gitu kan ya. Oke lah, ada yang bilang bahwa Indonesia itu siapa sih emang gitu. Jerman, Brasil, Belanda aja butuh bertahun-tahun untuk bisa mapan gitu. Indonesia kan iya kan baru 5 tahun belakangan ini di tangan Coach Sintayong tuh prestasinya naiknya. Ya ada peran dari Pak Erik juga dengan PSSI-nya, dengan pemerintah, program naturalisasi. Indonesia tuh siapa sih sebenarnya gitu. Harus tahu diri, iya harus tahu diri memang. Tapi peluangnya kan ada. Sehingga masyarakat Indonesia yang gila bola, antusias pasti gitu. Oke, baik. Indonesia itu siapa sih? Tapi jangan salah, Timnas Garuda ini berjuang betul untuk sampai di posisi yang cukup baik sampai hari ini. Pemirsa, kami nanti akan ajak Anda untuk melihat bagaimana posisi klasemen khususnya Timnas Indonesia dan bagaimana pula potensi yang dimiliki untuk menghadapi tim-tim lawan yang juga tidak bisa dianggap remeh. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kita akan kembali membahas bagaimana kiprah Patrick Kluivert nanti yang akan membawa kesuksesan bagi Timnas Indonesia. Tapi sebelumnya tadi sudah banyak disinggung lah oleh Bung Erwin mengenai bagaimana sih posisi Timnas Indonesia di klasemen ini dan tim mana saja yang akan dihadapi. Kami hadirkan untuk Anda informasinya berikut ini pemirsa. Kita akan lihat bersama seperti apa sih sebenarnya posisi terakhir dari Timnas Garuda ini dan lawan-lawan atau negara mana saja akan dihadapi sehingga bisa membaca bagaimana potensi kekuatan dari tim lawan. Bung Erwin, Mas Dede, seperti ini posisi klasemen di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua tim teratas langsung lolos ke Piala Dunia, dua tim teratas ya. Posisi 3-4 akan bertanding lagi di ronde keempat. Jadi sekarang Indonesia ada di posisi 3, selisih poinnya dengan tiket untuk lolos itu satu. Australia kan ya. Kita akan menghadapi Australia di kandang Australia. Setelah itu akan menghadapi Bahrain dan China di kandang sendiri. Baru terakhir lawan Jepang. Kalau lihat posisi klasemen sekarang, kalau mau lolos itu rebutannya kan di posisi 2. Susah untuk ngejar Jepang. Jepang sangat dominan, nggak pernah kalah, mereka hanya imbang sekali. Ya, mereka hampir cukup pasti, jauh ya, selisih poinnya. hampir pasti meskipun belum fix bakal lolos satu tiket langsung. Nah, rebutan posisi 2-nya ini ketat sekali karena sampai posisi 5, sampai posisi 6 bahkan itu selisihnya kan hanya 1. Betul. Ya. Hanya 1 selisihnya dengan Australia. Semuanya poinnya punya 6 dari posisi 3 sampai 6. Australia posisi 2 nilainya 7. Kalau ada yang kalah, ada yang menang, itu bergesernya cepat sekali. Betul. Bahrain itu yang ada di posisi 6, kalau misalnya yang atas-atasnya kalah, bisa langsung tahu-tahu ada di posisi 2 gitu. Jadi dinamikanya ini benar-benar ketat. Betul. Tipis saja selisihnya, tapi peluangnya besar jika bisa lolos melawan Australia. Nah, kalau melihat bagaimana posisi terdekat lah yang akan dihadapi Australia, Bung Erwin, bagaimana potensi kekuatan yang dimiliki Timnas Indonesia dan juga melihat kekuatan dari Australia sendiri? Waktu main di Jakarta, Indonesia menjamu Australia itu skor 0-0 ya, dan secara permainan Australia banyak mendominasi ya. Indonesia banyak terbantu dengan penyelamatan dari Martin Paes, kiper waktu itu banyak save-nya. Tapi sekali lagi bahwa ini sudah banyak berubah karena jarak untuk dari pertandingan pertama sampai nanti di Australia kan banyak berubah. Kondisinya juga pasti akan lain. Pelatihnya juga lain, asistennya juga lain, kondisi dalam tim itu non teknisnya juga lain gitu ya. Dengan kehadiran Patrick Kluivert dan asistennya asal Belanda, paling tidak satu modal yang dimiliki, salah satu modal adalah kesamaan bahasa, ya, kesamaan kultur sepak bola karena Kluivert dan 2 asistennya dibesarkan di sepak bola Belanda. Sebagian besar starter pemain Indonesia itu juga dibesarkan di kultur sepak bola Belanda. Ya kita berharap mungkin juga ini juga pasti sudah dipikirkan sama yang pilih Kluivert gitu. Ada kesamaan kultur bahasa gitu ya. Modalnya ini dulu deh gitu. Nanti gimana teknisnya di lapangan ya tergantung bagaimana adaptasi pemain ini dengan pelatih baru gitu kan. Tapi paling tidak mayoritas starter yang asal Belanda, yang diaspora Belanda ini secara komunikasi sudah cukup mudah harusnya. Betul. Secara teknis kultur sepak bola sama Belanda. Termasuk total football yang akan dibawa dari karakter Belanda yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert. Ya, Belanda itu identik dengan total football, tapi kan juga memperhatikan bagaimana lawannya gitu. Kalau misalnya lawan kelas dunia seperti Australia, Jepang,
terus memaksakan total football kan riskan juga gitu. Jadi tergantung lawannya seperti apa gitu. Bendera latar belakangnya total football iya, tapi tergantung lawan apakah tetap mainnya seperti apa gitu iya. Baik, Mas Didi sendiri melihat posisi klasemen yang tadi sudah kita saksikan bersama tipis-tipis saja. Artinya tiap tim ini harus betul-betul cermat, berhati-hati ketika bermain, tapi juga memberikan performa terbaiknya. Nah, bagaimana Mas Didi melihatnya tadi? Kalau kita lihat klasemen tadi bahwa kita dengan Australia selisih 1. Ya, 1 poin. Tapi kita akan bermain di Australia, kan seperti itu ya. Memang kalau lihat permainan Australia waktu di Indonesia, dia mendominasi permainan. Australia itu sangat mendominasi. Nah, apabila kita main di sana, draw aja sudah bagus. Draw sangat bagus. Nah, dari posisi itu, ada hal-hal yang mesti diperhatikan adalah bahwa kita tidak boleh lengah menghadapi Bahrain dengan Cina. Karena kalau kita bisa ambil Bahrain dengan Cina di kandang, itu nilainya kita bisa melompat. Kan seperti itu ya. Bisa melompat, tetapi Jepang dan Australia kita tetap harus fokus dan kerja keras. Seperti itu. Modalnya adalah kalau mau lolos, Bahrain lawan Cina kita harus menang. Bagaimana dengan style culture yang mungkin akan dibawa oleh Patrick Kluivert tadi mungkin dari Belanda, akan membawakah juga culture total footballnya atau akan hadir dengan strategi atau jurus-jurus taktik baru untuk membawa timnas Indonesia menghadapi Australia? Kelihatannya kalau melihat pelatihnya Patrick Kluivert, dia akan memainkan seperti gaya bermainnya Belanda. Kan seperti itu. Di mana mendominasi adalah pemainnya menyerang. Dan semua segala ini harus bisa pemain itu sendiri. Kan seperti itu. Nah, kalau waktu Sintayong memang strateginya Sintayong lebih banyak bertahan, kembali ke daerahnya baru counter attack. Kan seperti itu ya. Ini akan berbeda ini. Mudah-mudahan dengan adanya polanya seperti Belanda, kita bisa memainkan yang sangat baik seperti itu. Itu harapan terbesarnya tentunya. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana harapan dan juga ekspektasi masyarakat Indonesia, pecinta bola kita ketika melihat posisi klasemen timnas Indonesia yang sudah cukup baik. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana respon atau tanggapan masyarakat bersama rekan kami Nadila Saleh. Nadila, silakan. Ya, Ken, aneh betul sekali bahwa memang kita tahu bersama ya di tanggal 6 Januari kemarin ini PSSI mengumumkan pemecatan terhadap Sintayong dan kemudian tidak lama PSSI juga langsung mengumumkan dan mengonfirmasi bahwa pengganti dari pelatih timnas Indonesia yang baru ini adalah Patrick Kluivert begitu. Tentu dengan adanya pergantian ini publik juga menyuarakan pendapatnya, menyuarakan tanggapannya dan responnya terhadap pergantian ini. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Dan saat ini saya akan ajak Anda untuk bertanya dengan perwakilan dari masyarakat yang menjadi narasumber saya. Sudah bersama dengan saya di sini ada 3 pemuda-pemuda di sini. Selamat malam, boleh kenalan dulu namanya siapa aja? Saya Arif. Saya Aros Satrio. Saya akan bertanya ke Mas Arif terlebih dahulu. Mas Arif, ini mendengar pergantian pelatih timnas Indonesia ini, Mas Arif posisinya setuju atau enggak sih? Kalau saya sih setuju ya. Kenapa saya setuju? Karena yang pertama Patrick Kluivert ini dia bukan pemain asing. Dia tuh pemain bintang lah dulu di masanya ya. Memperkuat Barca, Ajax, AC Milan. Dan memang kalau dari sejarah kepelatihan antara Patrick Kluivert dengan Sintayong itu memang jauh lah, karena juga dari senioritas juga lebih senioritas Sintayong. Nah, cuman harapan saya itu adalah berharap dengan masuknya Patrick Kluivert yang menukangi timnas Indonesia, dia bisa membawa warna baru, sentuhan baru, darah baru, apalagi dia kan pelatih yang under 50 ya usianya. Mungkin dengan ada sentuhan dari Kluivert ini bisa membawa corak berbeda untuk timnas kita, karena kan Coach STY itu hebat ya, karena 5 tahun terakhir ini dia bisa membangun timnas kita ini luar biasa lah sampai bisa lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Tapi ada tapinya nih, banyak juga pendapat yang bilang bahwa formasi Coach STY ini terlalu cenderung bertahan dengan posisi pemain belakang sampai 5 gitu kan. Nah, mungkin apa yang dievaluasi oleh PSSI untuk mengejar lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026, sebenarnya kalau pola permainan masih seperti ini tidak akan bisa membawa banyak perubahan. Kalau saya melihat seperti itu. Jadi saya yakinlah Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir dan exco yang lain sudah memikirkan ini dengan matang. Dan saya berharap dengan masuknya Patrick Kluivert, apalagi dia orang Belanda juga, pemain naturalisasi kita juga kebanyakan dari Belanda juga, chemistry-nya bisa lebih dapat dan mungkin
pemain-pemain naturalisasi ini yang sebetulnya punya insting menyerang tuh bisa lebih diakomodir lah, bisa lebih dimajuin, terus juga mungkin juga dari komunikasi bahasa juga pasti akan lebih klop gitu kan. Jadi saya berharap nih Patrick Kluivert bisa membawa total football ke timnas kita. Jadi insya Allah lolos. Oke, artinya Mas Arief ini setuju. Kita akan dengarkan pendapat dari Mas Aros. Mas Aros ini setuju apa enggak, Mas? Saya nggak setuju. Oke, nggak setuju. Kenapa tuh, Mas? Menurut saya agak keputusan yang sangat agak sedikit berbahaya mengganti pelatih di tengah-tengah kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2006 yang sudah berjalan. Timnas Indonesia bakal ngadepin Australia away di Sydney 20 Desember 2025. Bagaimana dalam waktu 1 bulan lebih sedikit Patrick Kluivert membangun chemistry kembali seperti itu dan meracik strategi untuk meraih kemenangan di Sydney. Saya rasa agak pendek waktu adaptasi yang dimiliki Kluivert bersama dengan penggawa timnas seperti itu. Mas Aros, tadi kan Anda sampaikan bahwa ini persiapan untuk Piala Dunia begitu ya. Ini menurut Anda dengan adanya keputusan dari PSSI seperti ini, menurut Anda timnas Indonesia bisa masuk nggak untuk bertanding di Piala Dunia? Saya keberatan dengan pergantian pelatih ini, tapi saya secara pribadi memberi kesempatan untuk Patrick Kluivert dan juga mungkin dalam benak PSSI sudah melakukan kajian, evaluasi mendalam terkait dengan taktik-taktik Sintayong dan juga merekrut Kluivert atas dengan pertimbangan matang. Jadi saya tidak dalam posisi untuk mengkritisi kebijakan, tapi saya agak keberatan Patrick Kluivert yang diambil untuk mengganti Sintayong dari segala beberapa nama yang saya rasa lebih pantas menggantikan Patrick Kluivert. Oke, baik. Tadi sudah ada satu yang setuju, sudah ada juga satu yang tidak setuju. Kita tanya ke narasumber saya yang ketiga, Mas Satrio. Mas Satrio setuju nggak nih? Tentu tidak setuju ya Nadila, karena betul dari disampaikan Bang Aros bahwa pergantian pelatih ini dilakukan di tengah-tengah kita sedang menghadapi kualifikasi Piala Dunia di round ketiga ini. Jadi dengan pergantian pelatih ini tentu kan ada yang banyak terjadi di ruang ganti. Persiapan ini kan harusnya lebih fokus kepada teknik, kemudian fisik dan lain-lain. Tapi kita mengganti pelatih baru di tengah-tengah kita sedang fokus untuk lolos ke Piala Dunia. Apalagi kita masih punya kesempatan untuk bisa lolos ke Piala Dunia tanpa harus ke kualifikasi tahap keempat. Apalagi sosok yang menggantikan Coach Shin ini tidak lebih baik dari Coach sendiri. Kita tahu Patrick Kluivert ini di kepelatihan ini jam terbangnya tidak setinggi Coach Sintayong. Tapi apapun itu keputusan PSSI sebagai pemain ke-12 ya supporter kita harus dukung agar kita bisa semuanya fokus lah untuk Indonesia timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi kita berterima kasih kepada Coach Sintayong dan kita menyambut kedatangan dari coach yang baru Patrick Kluivert. Oke, Mas Satrio, tadi kan disebutkan oleh Mas Arief kalau bahwasannya Patrick Kluivert ini merupakan pelatih yang masih muda, kemudian banyak sekali skill-skill yang bisa dia bagikan kepada timnas Indonesia. Begitu, apa harapan Anda untuk Patrick Kluivert buat timnas Indonesia? Kalau melihat keputusan PSSI untuk mengganti pelatih dari Coach Sintayong menjadi Patrick Kluivert ini kan salah satunya ada kendala komunikasi. Harapannya tentu dengan kebangsaannya Patrick Kluivert yang warga negara Belanda ya, dan banyak pemain timnas kita ini diaspora dari Belanda, sinergi antara pemain dan pelatih ini menjadi lebih baik dan ya tentu kita berharap bisa lolos ke Piala Dunia dengan kepelatihannya Patrick Kluivert. Oke, nah pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk bertanya lagi ke pendapat yang setuju Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, sekarang kan beredar di media sosial terkuak pendapat-pendapat dari masyarakat mengenai Patrick Kluivert sendiri. Ada background-nya dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat pendapat-pendapat masyarakat itu, Mas? Ya, memang ada serangan ya ke Patrick Kluivert terkait kenapa dia dianggap tidak cocok melatih timnas, terutama soal dikata terlibat judi dan lain sebagainya, kehidupan pribadinya mulai diungkit. Kalau menurut saya sih lebih baik kita melihat secara objektif ya, maksudnya seperti judi ataupun mabok ataupun apa budaya-budaya seperti itu kan di pemain bola tuh sepertinya hal yang tidak hanya menerpa seorang Patrick Kluivert, tapi juga pemain-pemain lain juga ada kemungkinan seperti itu, teman. Kita tidak tahu saja gitu. Jadi lebih baik objektif saja dilihat dari prestasinya dia gitu. Kalau dari
pemain sudah pasti lebih bersinar Kluivert ketika dia masih jadi pemain dibandingkan dengan Sintayong gitu kan. Tapi kalau dari kepelatihan jelas rekam jejaknya masih lebih bagus Sintayong karena kan dia lebih senior juga kan, usianya juga sudah hampir 60 tahun. Jadi ya kita lebih baik objektif, kita dukung saja apa yang sudah menjadi keputusan PSSI saat ini. Oke, baik, terima kasih Mas Arief, kemudian Mas Saros dan juga Mas Satria untuk pendapat-pendapatnya, dan Ken Ani dan juga pemirsa tentunya ini ada pendapat yang setuju, ada juga yang tidak setuju, tapi kita tentunya ini bersama-sama berharap siapapun pelatih Timnas Indonesia, semoga ia bisa membawa Timnas Indonesia menjadi lebih maju lagi sehingga sepak bola Indonesia bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi. Sementara itu. Oke, baik, terima kasih Nadila Saleh tadi sudah meng-capture bagaimana kira-kira respon masyarakat beragam, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tapi semuanya seragam, punya harapan, punya ekspektasi yang besar dengan masuknya pelatih baru di Timnas Indonesia. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita yang semakin seru ini pemirsa mengenai bagaimana kira-kira gaya, culture, budaya total football yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert membawa Timnas Indonesia menuju kesuksesan. Kami akan hadirkan untuk Anda usai jeda. Ya, total football bersama Kluivert itu kayak akan dibawa oleh pelatih baru Timnas Indonesia untuk menghadapi tim-tim lain tentunya di kualifikasi Piala Dunia untuk menjawab target yang sudah ditentukan. Bung Erwin, ini kalau kita lihat statementnya Pak Erick Thohir sempat menyinggung soal manajerial. Nah, Patrick Kluivert ini juga sudahkah memahami mengenai challenge atau PR manajerial seperti apa sih yang kemudian harus diperbaiki atau diolah oleh Kluivert dengan Timnas Indonesia? Harusnya udah tahu ya, karena untuk menerima pekerjaan itu kan pasti udah dikasih tahu, nih challenge-nya seperti ini, targetnya seperti ini, medan yang akan dihadapi seperti ini gitu, harusnya udah tahu. Tapi sekali lagi bahwa salah satu modal yang mungkin akan sangat terpakai oleh Patrick Kluivert dan Dani Lanzat serta Pastur, dua pelatihnya, adalah kesamaan dalam kultur, dalam bahasa. Ya, itu harusnya sih bisa menjadi salah satu modal yang sangat berharga ya. Karena apa? Waktu menghadapi Arab Saudi, menjelang menghadapi Arab Saudi kan sempat ada pemain-pemain yang mengadakan briefing ya tanpa ada tim pelatih. Itu juga semua orang udah tahu ya. Hasilnya waktu itu Indonesia bisa menang meskipun belum tentu karena briefing itu gitu ya. Tapi paling tidak kan ada ada upaya dari para pemain itu untuk bersatu untuk menang gitu ya. Terakhir patokannya kan di situ. Pertandingan terakhir sebelum melawan Australia nanti itu kan waktu lawan Arab menang 2-0 gitu ya. Waktu pemain-pemain itu juga dalam turbulensi setelah lawan Bahrain, lawan Cina, kalah di Cina yang harusnya 2 pertandingan itu pengennya menang, targetnya menang, tapi ternyata seri dan kalah lagi. Habis itu lawan Jepang kalah 4-0. Pak Erick juga sempat bilang waktu itu masih banyak footage-nya. Kalau misalnya tim ini memang nggak mau, ya mending saya mundur aja sekalian gitu kan. Setelah itu kan seperti terlecut semuanya ya. Pemain juga ada inisiatif untuk menggelar pertemuan gitu ya. Akhirnya juga bisa menang. Artinya ada harapan lah ya. Ada harapan ketika pelatih baru juga datang dengan kultur yang berbeda mungkin. Kalau saya boleh menduga-duga mungkin kulturnya kalau orang Eropa itu lebih terbuka gitu ya. Ada diskusi antara pemain dengan pelatih. Kita berharapnya cair gitu. Ya, situasinya cair sehingga hasilnya bisa maksimal. Kalau misalnya situasinya cair terus mainnya bisa maksimal, soal hasil itu mungkin kita akan bisa terhibur kalau misalnya amit-amit nih kalah misalnya. Tapi kalau mainnya sudah maksimal gitu, ya mau gimana lagi, tapi kan yang penting bisa tampil dengan maksimal. Ya, non teknis persiapannya tuh udah maksimal semuanya gitu. Sudah siap tempur, ya soal hasil mudah-mudahan nggak mengkhianati prosesnya kan. Seperti itu sih. Oke, Mas Dede, catatan mungkin yang bisa diberikan untuk Timnas Indonesia kita dengan pelatih yang baru Patrick Kluivert untuk menyambut nanti pertandingan yang paling dekat melawan Australia 20 Maret seperti apa? Ya paling tidak bahwa pemain-pemain sekarang ini kan dilatih oleh pelatih baru. Tetapi pelatih baru ini adalah juga pemain-pemain kita kan banyak pemain-pemain dari diaspora dari Belanda. Saya yakin bahwa komunikasinya pemain-pemain dan pelatih itu akan chemistry-nya akan masuk kan seperti itu ya. Mudah-mudahan lawan Australia juga kita bisa memenangkan pertandingan. Paling miss adalah harus bisa draw dengan Australia. Kalau kita mau menuju ke Piala Dunia.
Minimal draw ya. Minimal draw. Oke, pelatih baru tentunya harapan baru untuk timnas Indonesia. Kita berharap yang terbaik, kita tunggu pembuktian terbaik juga dari Patrick Kluivert untuk membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan. Nanti 20 Maret terdekat melawan Australia, kita akan nantikan hasil terbaik yang akan dibawa oleh timnas Garuda. Terima kasih Mas Dede Sulaiman, Bung Erwin Fitriansa, terima kasih sudah membahas begitu luar biasa mengenai kedatangan pelatih timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert, pemirsa. Tapi tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih memiliki sejumlah informasi untuk Anda bersama dengan Vena Kintan.